Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis keturunan siapa? Harun, imam besar. Untuk mengerti jalur silsilah Yohanes Pembaptis, kita harus membaca Perjanjian Lama 1 Tawarik 24 ayat 1 sampai 19. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang ke-9 pada Yesua, yang ke-10 pada Sekanya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hejir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petahia, yang ke-20 pada Yehezkel,
yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, dan yang ke-24 pada Ma'azia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Mari kita membaca ayat 10 sekali lagi. Yang ke-7 pada Hakos, yang ke-8 pada Abia. Di sini yang dilakukan Daud adalah membagi-bagi keturunan Harun agar korban dipersembahkan secara bergiliran. Sebagaimana sudah Anda ketahui, Harun adalah kakak Musa. Tuhan menobatkan Musa sebagai hambanya dan Harun sebagai imam besar di kemah suci di hadapan orang-orang Israel. Kaum Lewi yang lain diletakkan di bawah para imam. Harun dan anak-anaknya mengurus pengorbanan di hadapan Tuhan. Sebelum Daud membuang undi, para imam keturunan Harun harus selalu membuang undi setiap kali akan mengadakan pelayanan, dan hal itu menyebabkan banyak kekacauan. Oleh karena itu, Daud mengatur sebuah sistem dengan mengatur urutan masing-masing rombongan. Ada 24 rombongan imam yang berasal dari keturunan Harun, dan rombongan yang ke-8 adalah rombongan Abia. Dan di dalam Injil Lukas dikatakan, seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Dengan demikian, Zakaria adalah imam dari rombongan Abia dan dua-duanya ialah keturunan Harun imam besar. Dan Zakaria ini imam dari rombongan Abia yang adalah Allah dari Yohanes Pembaptis. Kita mengetahui dari Alkitab bahwa bangsa Israel biasa menikah dengan sanak saudaranya. Sebagaimana Anda ketahui, Yakub menikah dengan anak perempuan pamannya dari garis keturunan ibunya. Dan penjelasan mengenai jalur silsilah merupakan sesuatu yang sangat penting. Dikatakan, seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Dengan demikian, dapat dipastikan berasal dari keturunan Harun. Siapa? Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Itu adalah hal yang sangat penting dalam menjelaskan mengenai karya penebusan Yesus dan keimaman Yohanes Pembaptis dan diletakkannya beban dosa dunia kepada Yesus. Hanya anak Harun yang bisa melayani sebagai imam. Siapa yang bisa melayani sebagai imam besar pada masa perjanjian lama? Harun dan keturunannya. Di manakah dicatat di dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa hanya anak-anak Harun yang bisa memegang jabatan imam? Mari kita lihat itu. Di dalam Bilangan 20 ayat 22 sampai 29. Setelah mereka berangkat dari Kadesi, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka semua orang Israel menangis Harun 30 hari lamanya. Di dalam Keluaran, di mana 10 hukum Taurat tercatat, dijelaskan bahwa anak imam besar harus memegang jabatan imam besar seperti hal yang dijabat ayah mereka setelah mereka
cukup umur. Di dalam Keluaran 28 ayat 1-5, engkau harus mengutus abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keadilan, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Tuhan dengan jelas menetapkan Harun, kakak Musa, ke dalam pelayanan keimaman. Pelayanan sebagai imam tidak dibuka bagi orang lain. Sebab itu, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mentahbiskan Harun sebagai imam besar dan untuk membuat pakaian yang cocok dengannya seperti yang ditetapkan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Di dalam Keluaran 29 ayat 1-9 kita lihat juga, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah desain itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah desain itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Tuhan menetapkan hanya Harun dan anak-anaknya ditahbiskan memegang jabatan imam untuk selama-lamanya. Ketika dia berkata tegasnya, suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Hal itu masih berlaku bahkan setelah Yesus datang ke dunia ini. Oleh karena itu, Lukas menjelaskan dengan mendalam bahwa Zakaria merupakan keturunan Harun, imam besar. Ketika Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan di bait suci, seorang malaikat muncul lalu berkata kepadanya bahwa doanya telah dikabulkan. Elisabet istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Zakaria tidak bisa mempercayainya lalu berkata, "Istri saya telah lanjut umurnya, bagaimana dia dapat melahirkan anak laki-laki?" Akibat keraguannya, Tuhan menjadikannya bisu untuk sementara untuk menunjukkan bahwa firman-Nya benar. Tidak lama kemudian, istrinya hamil dan beberapa waktu kemudian, Maria, seorang perawan, juga hamil.
Kedua peristiwa itu adalah karya persiapan yang dilakukan Allah untuk keselamatan kita. Untuk menyelamatkan manusia yang jahat, Dia harus mengirim hambanya Yohanes dan membuat anak tunggalnya, Yesus, lahir ke dunia ini. Kemudian Dia membuat anaknya dibaptiskan oleh Yohanes untuk menanggung segala dosa di dunia, sehingga orang yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Pemeliharaan Tuhan yang istimewa. Siapakah yang disiapkan Allah sebelum Yesus untuk karya penebusan? Yohanes Pembaptis. Dia adalah juru selamat manusia, Yesus Kristus, yang dilahirkan dari anak darah Maria. Maria bertunangan dengan Yusuf yang merupakan keturunan Yehuda. Yesus harus dilahirkan melalui keturunan Yehuda untuk menggenapkan perjanjian Tuhan, sebagaimana Yohanes Pembaptis harus dilahirkan di antara keturunan imam besar Harun. Tuhan mempersiapkan kedua orang itu untuk lahir di dunia ini. Yohanes sebelum Yesus lahir, Yohanes lahir sehingga dia bisa membaptiskan Yesus dan menanggungkan segala dosa di dunia kepadanya. Seorang keturunan imam besar harus mempersembahkan korban penebusan untuk menggenapi perjanjian Tuhan yang dibuat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, agar Injil penebusan Yesus bisa dipercayai dan dilaksanakan dengan benar. Di dalam Keluaran, Tuhan memberi hukumnya dan perjanjian kepada Israel, hukum Tuhan dan hukum untuk mengatur pelayanan korban di kemah suci, sampai kepada pakaian para imam, detail mengenai pengorbanan dan penggantian tugas para imam oleh anak-anak laki-lakinya. Tuhan menunjuk Harun dan keturunannya sebagai imam untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, semua keturunan Harun bisa mempersembahkan korban dan para imam besar hanya bisa berasal dari keturunan Harun. Apakah Anda melihat hal itu? Namun demikian, di antara banyak keturunan Harun, Tuhan memilih seorang imam tertentu yang bernama Zakaria dan istrinya Elisabet. Dia berkata, "Lihatlah, aku mengutus utusanku mendahului engkau." Ketika Tuhan mengatakan kepada Zakaria bahwa dia akan memungkinkan Elisabet mempunyai anak laki-laki, dan bahwa dia harus menamai anaknya itu Yohanes, dia sangat terkejut sampai dia menjadi bisu atas kehendak Allah sampai anak itu dilahirkan dan diberi nama. Dan benarlah, seorang anak laki-laki terlahir di rumahnya. Ketika sudah tiba waktu untuk menamai bayi itu menurut adat Israel, anak laki-laki itu mau diberi nama seperti nama ayahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara anak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit. Get of tabernacle, soft the love of the Lord.
The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all his work, the love of his affection, but we and that he paid with his baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, his perfect salvation.